Hai guys, jumpa lagi. Pada episode kali ini kita akan membuat fitur untuk ubah bahasa ya. Di sini kalau kita lihat template-nya ada bahasa Kanada dan UK. Nah, sekarang akan kita ubah nih. Berarti langsung aja kita ke template. Nah, kita ke template, kita cari yang ada UK-nya ya. Nah, ini ada nih. Nah, kalau kita kan cuma menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Jadi misalnya yang kita buat di sini, misalnya echo paste URL. Oh jangan, ini lah Anchor ya. Echo Anchor langsung. Misalnya nanti kita akan mempunyai sebuah controller untuk gonta-ganti bahasa. Misalnya nama controllernya adalah language change gitu ya. Nah, oke. Misalnya Indonesia. Nah, di sini kita berikan parameter ID misalnya. Oke, saya copy di bawah. Nah, selanjutnya eng gitu ya. Eng Indonesianya misalnya English gitu. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan. Nah, jadi kalau misalnya di sini saya refresh, nah Indonesia dan English ya. Nah, oke, English panggungnya chain eng. Nah, kita buat dulu nih controllernya. Misalnya nama controller tadi kan language langsung aja class language extends CI controller. Nah, untuk gonta-ganti bahasa kita gunakan bantuan session ya, function change ya, function change ID gitu ya, lang gitu ya, language. Oke, selanjutnya itu adalah kita save language-nya itu ke session. Nah, caranya this session set user data set user data misalnya language bisa dengan, atau kita pakai array lah ya, array language lang. Nah, seperti ini. Setelah itu dia akan nge-redirect ke base URL atau ke home atau base URL lah. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini saya pilih salah satu nanti, lah nggak ada G ini ya. Di sini saya tambahkan laguege gitu. Laguege seharusnya language ya, language gitu. Oke, saya refresh. Nggak ada. Kok nggak ada? Oh, ini juga salah nih. Seharusnya pakai N. Oh, jadi session set. Undefine property CI session set. Nah, oke, dan salah berarti ini. Sorry, salah, bukan gini. Tapi set user data seperti ini. Oke, refresh. Nah, kembali ya. Nah, baru kita cek di sini nih. Di menunya untuk menu. Oh ya, di sebelumnya saya sudah buat field baru ya di tabel menu ini. Jadi ada menu title. Ini sebenarnya menu dalam bahasa Indonesia. Di sini ada menu ini adalah menu dalam bahasa Inggris.
Jadi di menu, looping menu, mana looping menu? Nah, ini dia. Ini ada menu title ya. Di sini kita akan membuat kondisi terlebih dahulu. Nah, misalnya if itu ya, empty, cek dulu ada nggak sessionnya gitu. Sorry, is empty. This session user data language. Nah, apabila nggak ada gitu ya, berarti gunakan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia. Else, di sini ntar akan gunakan bahasa lain. Oh, di sini apabila kondisi apa namanya, session language-nya kosong atau gitu. Ntar lah ataunya ya. Nah, kalau kita gunakan bahasa lain berarti ini bahasa default ya. Nah, ini bahasa default. Di sini nanti adalah menu bahasa Inggris. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ganti, nah ini jadi bahasa how to order ya, customer estimate payment confirmation. Nah, seharusnya ketika saya ganti bahasa Indonesia dia berubah bahasa Indonesia. Kita ulang nih. Bukan kita ulang sih, karena dia kalau misalnya sistemnya default, artinya pertama kali sessionnya nggak ada, dia akan langsung menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau karena tadi saya sudah coba change gitu ya, coba mengubah, makanya menggunakan bahasa Inggris. Oke, lama tunggu saya sambil buka ini apa, browser Mozilla. Di sini kita berikan or ya. Oh, ornya bukan di sini nih. Nah, di sini or di session user data language sama dengan ID. Karena kan di sini itu ada sorry. Tadi di ininya di atasnya itu mana sih ID. Ya, ini kan ada ID, ada eng gitu ya. Nah, jadi apabila status sessionnya itu ID, maka dia akan menggunakan bahasa Indonesia gitu. ID. Oke, saya save, kita refresh. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya saya ganti Inggris, jadi Inggris, ganti Indonesia, jadi Indonesia. Nah, secara default dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Kita coba yang di sini ya. Karena kalau misalnya di Chrome tadi sessionnya udah bergonta-ganti gitu. Nah, ini default, dia akan menampilkan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Seperti ini ya. Oke. Di sini juga masih ada beberapa yang bisa Anda buat sih. Misalnya ini kan tadi menu utama, di sini ada sub menu gitu yang bisa Anda ubah. Tapi ngapa? Ntar itu Anda kerjakan sendiri sebagai tugas tambahan. Selain untuk menu sebenarnya bisa juga sih untuk konten gitu ya. Misalnya konten-konten review atau tadi sini konfirmasi pembayaran, teksnya ini bahasa Inggris. Sama sih, tekniknya sama gitu. Pertanyaannya adalah kenapa nggak menggunakan Google API kan gitu. Nah, terkadang kalau kita menggunakan Google API itu bahasanya itu katanya nggak ini, kata orang sih nggak beraturan gitu kan. Tapi kabar terakhir yang saya dengar kalau menggunakan Google API itu sekarang udah berbayar katanya. Saya nggak tahu sekarang memang sudah berbayar atau belum, tapi terakhir saya menggunakan tahun 2013 itu kalau pakai Google API, selain jadi teksnya itu dilimit, nggak semua bisa ditranslate gitu. Nah, itu kalau menggunakan Google API. Jadi untuk hal-hal seperti ini kita bisa buat sendiri seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai sekian. Terima kasih sudah menonton.